Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febrianto Darmawan dengan NIM 2010411244. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengidentifikasi risiko. Langsung saja. Ada 5 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama ada definisi identifikasi risiko. Yang kedua, apa yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi risiko. Yang ketiga ada metode identifikasi risiko. Yang keempat ada langkah-langkah mengidentifikasi risiko. Yang kelima ada pihak luar mengidentifikasi risiko. Langsung saja ke latar belakangnya. Jadi dalam kehidupan di dunia ini selalu terdapat unsur ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang menimbulkan dampak negatif itulah yang disebut sebagai dengan risiko. Setiap perusahaan dalam aktivitas bisnis tidak akan lepas dari risiko yang dihadapi. Berbagai macam risiko yang terjadi dapat menyebabkan kerugian atau risiko tersebut tidak identifikasi dari awal untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran, maka perlu adanya usaha untuk mengurangi suatu risiko tersebut. Jadi, identifikasi sebuah risiko sangat diperlukan dalam mengenali suatu permasalahan, memberikan informasi yang akurat terhadap besar kecilnya suatu risiko yang akan terjadi. Langsung saja, yang pertama ada mengidentifikasi risiko. Di identifikasi risiko sendiri adalah untuk mencari dan mendaftar risiko yang ada terkait tujuan dan aktivitas perusahaan atau organisasi. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghasilkan daftar lengkap berisi kejadian yang dapat mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Dan identifikasi risiko sendiri dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian suatu tujuan sasaran atau perusahaan. Ada 4 kategori risiko besar dari Bluden dan Burwell 2017. Yang pertama ada alam dan buatan manusia, jadi yang berkaitan dengan alam dan buatan manusia. Yang kedua ada risiko keuangan, jadi risiko ini yang berkaitan dengan finansial atau biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Yang ketiga ada risiko bisnis, jadi ketidakpastian ini dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan suatu kerugian atau kegagalan dari bisnis tersebut. Yang keempat ada risiko operasional, yaitu mengarah kepada sebuah kegagalan perusahaan. Jadi dapat terjadi karena kegagalan teknis perseorangan karyawan atau proses operasional perusahaan. Jadi ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi risiko, yaitu sumber risiko, kejadian risiko, konsekuensi, pengendalian, dan perkiraan. Tentu saja hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan identifikasi risiko ini harus antisipasi dan juga dan bukan reaktif ya, mencakup seluruh aktivitas fungsional, kegiatan operasional, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi, menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul. Adapun metode-metode yang harus kita lakukan saat mengidentifikasi risiko, yang pertama yaitu checklist digunakan untuk menentukan keakuratan dan kelengkapan suatu kegiatan proyek. Jadi checklist ini fungsinya untuk memaparkan cara dalam menentukan risiko yang terlibat dalam rencana kegiatan maupun proyek tertentu. Jadi pengklasifikasiannya kerugian dalam suatu checklist ini kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian orang lain, dan kerugian personalia. Adapun kuesioner itu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segala informasi yang diperlukan agar tidak ada yang terlewat, laporan keuangan dengan cara menganalisis segala laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan yang lainnya, peta aliran, dilakukan dengan mengawasi secara langsung yang akan dijadikan bahan produksi, dan inspeksi langsung. Metode ini
juga membentuk sebuah badan yang bertugas mengamati langsung jalannya operasi. Interaksi dengan bagian lain tujuan untuk memperoleh pemahaman lengkap dan pelaporan mutakhir pengembangan perusahaan. Dan selanjutnya statistik kerugian, yaitu sebuah gambaran tentang kerugian yang telah terjadi dan sering terjadi serta berapa besar kerugian yang sudah terjadi dari suatu perusahaan tersebut. Catatan statistik, metode ini sering dilakukan untuk melihat seberapa besar yang terjadi. Yang terakhir ada analisis lingkungan yang tujuannya untuk mengetahui minat pelanggan terhadap barangnya perusahaan produksi. Adapun langkah-langkah identifikasi risiko yang tahap pertama yaitu proses identifikasi risiko sendiri dengan cara menggunakan brainstorming, yaitu dipimpin oleh fasilitator. Dalam tahap tersebut, setiap orang itu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan ide tentang apapun. Nah, fasilitator ini memiliki kriteria sebagai berikut. Contohnya, memiliki pengalaman risiko sebelumnya, jadi tidak terlibat dalam proyek yang akan diidentifikasi, dapat menunjukkan dan memimpin tim risiko, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, memastikan bahwa risiko difokuskan dan diekspresikan dengan cara yang akan untuk dikelola, dan yang terakhir ada menggunakan pengalaman untuk menyarankan bidang risiko yang tampaknya tersebut. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi risiko, yang pertama ada mengenal risiko. Jadi digunakan kuesioner yang terkait dengan perubahan masalah, masa lalu, dan perumusan proses tentang menentukan sumber penyebab risiko. Jadi sumber risiko ini bisa terjadi berasal dari internal maupun eksternal dari suatu perusahaan. Memformulasikan akibat risiko, jadi mengenai konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan menghadapi risiko tersebut. Nah, hal itu juga menimbulkan beban atau kerugian suatu perusahaan. Yang keempat ada identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi setiap peristiwa yang dipicu oleh kondisi lingkungan tersebut. Dan yang kelima ada nomor identifikasi risiko. Jadi risiko yang telah diidentifikasi sumbernya, penyebab dan akibatnya perlu diberi nomor agar identifikasi risiko untuk memudahkan penyusunan tindakan. Adapun pihak dalam mengidentifikasi risiko yaitu seperti manajer risiko, menggunakan jasa agen asuransi, broker atau konsultan manajemen untuk melakukan identifikasi. Tapi adapun kelemahan ini berangsur menghilang karena semakin banyaknya konsultan manajemen risiko yang berpraktek dan tidak berhubungan dengan perusahaan asuransi memasarkan asuransinya. Mereka juga bekerjasama dengan sistem kontrak kerja dengan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini mungkin lebih baik bagi manajer risiko dan mengamati dari dekat. Jadi berisiko melekat pada perusahaan dibandingkan dengan melaksanakan survei menggunakan pihak lain. Di kesimpulan dan sarannya di sini kesimpulannya adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan perlu diidentifikasi. Nah, identifikasi risiko bisa dilakukan dengan metode-metode yang saya sampaikan tadi. Jadi dan yang pastinya harus menggunakan langkah-langkah yang sistematis agar identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali kejadian-kejadian dalam kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian atau tujuan suatu sasaran atau suatu perusahaan. Jadi risiko adalah hal yang dapat dalam segala aktivitas termasuk dalam suatu perusahaan. Itu maka suatu perusahaan siap melakukan langkah awal untuk mengatasi risiko dengan cara mengidentifikasi risiko tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan materi ini. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.